Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Selamat memasuki awal pekan dengan gembira. Hari Senin tanggal 10 Februari 2025. Gereja memperingati Santa Skolastika. Saya mengajak kita sekalian merenungkan kutipan Injil Markus bab 6 ayat 53 sampai 56. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang-orang segera mengenali Yesus, lalu berlari-lari ke seluruh daerah itu. Mereka mulai membawa orang-orang sakit di atas tikarnya kemanapun mereka dengar Yesus berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya, supaya diperkenankan menyentuh walaupun jubah-jubahnya saja. Semua orang yang menyentuhnya menjadi sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mengusung orang-orang sakit dan membawanya kepada Yesus di tengah kerumunan banyak orang tentu saja bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah, bukan pekerjaan yang gampang. Para relawan kemungkinan besar banyak berasal dari keluarga atau sahabat terdekat mereka. Rupanya perjuangan mereka membawa orang-orang sakit kepada Yesus didasari oleh sebuah harapan yang besar. Yesus akan menyembuhkan mereka. Yesus akan menjamah mereka. Sehingga dalam situasi yang sungguh ramai dan padat orang itu, mereka sampai pada sebuah sikap iman, asal menyentuh jubah-jubahnya saja, maka mereka akan sembuh. Sebuah iman yang besar dan harapan yang kuat bahwa Yesus mampu menyembuhkan mereka. Yesus akan menyembuhkan mereka, berbagai macam penyakit yang diderita orang-orang dari banyak desa, kampung-kampung, dan kota-kota, disembuhkan oleh Yesus. Rupanya kabar tentang mujizat penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus sebelumnya menjadi semacam daya tarik sekaligus daya dorong dari mulut ke mulut, sehingga ada sedemikian banyak orang datang menemui Yesus, membawa banyak orang sakit untuk disembuhkan. Begitu Yesus dan para muridnya mendarat, orang banyak mengusung orang sakit itu langsung menyerbunya. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, bila dibayangkan pada awalnya, atau bisa dibayangkan pada awalnya, tentu situasinya hiruk-pikuk nyaris tidak terkendali. Tidak mudah. Satu persatu orang yang datang itu dijamah di tengah begitu banyak orang datang dan berdesak-desakan. Para pengusung berebut mendekati Yesus agar disentuhnya, yang disertai dengan kata-kata penyembuhan. Sepertinya hal itu sulit sekali satu persatu, bahkan tidak mungkin. Maka kemudian muncul ucapan sikap iman dari orang-orang banyak itu, asal saja ku jamah jubah-jubahnya maka aku akan sembuh. Jubah-jubah itu merupakan bagian paling jauh dari badan Yesus, paling luar. Keyakinan orang-orang sakit itu begitu besar. Meski tidak bisa langsung berhadapan dengan Yesus, namun mereka telah berada di dekat di sekitar Yesus. Mendapatkan sentuhan langsung yang menyembuhkan, namun mereka tetap yakin akan disembuhkan. Iman yang begitu kuat
Harapan yang begitu besar akan kuat kuasa Yesus ternyata memang menyembuhkan juga. Saudara-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, tahun ini, tahun 2025, oleh Gereja Katolik sedunia dirayakan sebagai tahun Yubileum Harapan. Ada banyak macam kegiatan dibuat di masing-masing gereja, di masing-masing keuskupan untuk mengisi tahun harapan ini. Salah satu yang ditawarkan oleh gereja kepada seluruh umat beriman adalah praktek untuk mendapatkan indulgensi. Di banyak gereja dengan macam-macam laku atau ulah rohani yang ditentukan, umat beriman bisa mendapatkan indulgensi. Justru karena tahun ini adalah tahun Yubileum Pengharapan. Dan tentu saja tidak mungkin ada pengharapan tanpa iman. Orang hanya bisa berharap karena percaya, karena beriman. Maka demikian juga salah satu kegiatan sepanjang tahun harapan itu adalah menerima sakramen tobat, sakramen penyembuhan, dan pembebasan dari macam-macam hukuman atas dosa yang kita kemudian kenal sebagai indulgensi. Semoga kita semua saudara-saudari yang secara fisik tidak lagi bisa menyentuh jumbai Yesus, jumbai-jubahnya secara langsung, melalui macam-macam kegiatan rohani yang dilakukan, membaca firman-Nya, bersiarah pada Yubileum Harapan ini, kita boleh juga percaya penuh harapan bahwa Yesus mampu menyembuhkan kita, rohani dan jasmani, bahwa Yesus mampu menyembuhkan saudara-saudari, keluarga, sahabat, orang-orang terdekat kita yang sedang menderita sakit, asalkan kita punya iman yang kuat, kita punya harapan yang besar bahwa Yesus mampu melakukan semuanya itu. Semoga kita semakin diteguhkan untuk beriman dan berharap hanya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas besarnya kasih sayang-Mu, kasih setia-Mu kepada kami orang-orang berdosa. Engkau datang ke dunia untuk mewartakan pembebasan, mewartakan penyelamatan yang kemudian muncul dalam rupa-rupa rahmat, penyembuhan, pembebasan dari kerasukan setan, pembebasan dari roh-roh jahat, kuasa-kuasa kegelapan. Tambahkanlah iman kami untuk dapat memperoleh kesembuhan jasmani rohani yang menyelamatkan jiwa kami. Kuatkan kami umat-Mu agar sepanjang Yubileum Harapan ini kami sungguh menaruh kepercayaan, kami sungguh berharap yang besar hanya kepada-Mu. Tinggallah dengan penuh kasih ya Tuhan akan saudari-saudara yang mensyukuri rahmat-rahmat luar biasa yang terjadi dalam hidupnya. Keluarga yang mensyukuri rahmat perkawinan bisa mengantarkan putra-putrinya untuk menjadi keluarga baru, menjadi pasangan suami istri, khususnya hamba-Mu Jennifer dan suaminya. Keluarga yang Kau rahmati dengan kehadiran anak dan cucu di tengah keluarga. Untuk baby Liora, untuk Helga dan suami, serta opa-omanya. Semoga mereka semua semakin bertumbuh di dalam iman, dalam rasa syukur yang besar akan kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.